Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat nasi padang homemade. Ini paket lengkap dengan sambal hijaunya dan rendang. Caranya cukup mudah dan tentunya sangat enak. Menu ini cocok disantap untuk berbuka puasa di rumah karena bisa dimakan sekeluarga ya. Mau tahu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Untuk membuat gulai ayam khas Padang, bahan-bahannya adalah di sini saya pakai cabai merah sebanyak 1 ons, lalu ada bawang merah sebanyak 12 siung, bawang putih 3 siung, ada 1 ruas jari jahe dan 1 ruas lengkuas. Di sini saya tambahkan juga batang serai dan daun kunyit. Untuk rempah-rempahnya, pertama saya tambahkan ketumbar sebanyak 1 sendok makan, lalu ada bunga lawang secukupnya, dan ada jintan 1 sendok teh, pala bubuk 1 sendok teh, kapulaga 3 butir, dan merica bubuk 1 sendok teh. Langkah pertama, kita haluskan lengkuas, batang serai, jahe, lalu kita akan gabung ke bahan-bahan yang lainnya untuk dihaluskan. Langkah kedua, kita tumis bumbu-bumbunya sampai tercium harum. Selanjutnya, tambahkan batang serai dan daun kunyit. Lalu tambahkan juga lengkuas yang sudah dipipihkan ya. Di sini saya tambahkan juga kunyit bubuk sebanyak setengah sendok teh. Setelah itu kita tumis bumbu-bumbunya sampai harum dan tidak berbau lengu lagi ya. Setelah harum, lanjut di sini saya tambahkan juga semua rempah-rempahnya ya. Nah, jika bumbu dan rempahnya sudah tercampur secara merata, lalu kita tambahkan ayam. Kali ini saya menggunakan 3 potong ayam dengan ukuran besar. Teman-teman boleh juga pakai ayam kampung, itu lebih enak lagi ya. Selanjutnya kita tambahkan santan kental sebanyak 1000 ml dari 1 butir kelapa tua. Tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan dan kaldu ayam sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita masak sampai ayamnya matang dan kuahnya sudah jadi gulai ya. Untuk membuat gulai dengan rendang caranya berbeda ya teman-teman. Untuk rendang sendiri kita pakai bumbu yang sangat banyak dan juga pakai kelapa sangrai. Namun untuk gulai ayam bumbunya tidak banyak dan saya juga tidak gunakan kelapa sangrai ya. Nah, jika sudah seperti ini, ayamnya sudah matang dan rasanya juga sudah enak, lalu saya akan matikan kompornya ya teman-teman. Langkah ketiga, saya membuat sambal hijaunya. Bahan-bahannya adalah di sini saya gunakan cabai hijau sebanyak 1 ons, lalu ada tomat 2 buah, bawang merah 10 siung dan bawang putih 2 siung. Setelah itu kita rebus sampai empuk ya teman-teman. Setelah empuk, angkat lalu sisihkan dulu. Langkah selanjutnya saya juga rebus daun ubi. Untuk makan nasi padang tidak lengkap jika tidak ada sayur ubinya ya. Langkah keempat, kita haluskan semua bahan-bahannya. Untuk sambal hijau, tambahkan juga garam sebanyak 1 sendok teh dan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh. Agar cabenya tidak mudah hitam, saya peraskan juga setengah potong jeruk nipis ya. Setelah itu kita akan haluskan ya teman-teman.
Untuk menguleknya, saya sarankan jangan terlalu halus ya, cukup kasar-kasar saja karena itu ciri khas dari sambal hijau asli Padang ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita siram dengan minyak panas. Langkah terakhir, waktunya saya plating. Pertama, saya tambahkan sayur dan ubi. Lalu tambahkan juga dengan rendang. Untuk resep rendang, teman-teman bisa melihat di video saya dengan judul rendang asli Padang yang tahan 1 bulan. Setelah itu tambahkan juga gulai ayamnya. Di sini saya pakai bagian paha dan beri sedikit kuah dan tambahkan juga sambal hijau beserta kerupuk udang atau kerupuk kulit. Nah, ini dia hasilnya nasi Padang homemade. Dari tampilannya sudah mirip sekali dengan nasi Padang yang dijual di rumah makan Padang. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi. Ini jelas sangat-sangat enak teman-teman. Nasi Padang dengan paket komplit. Jika tidak ada rendang juga tidak masalah. Teman-teman wajib mencoba menu kali ini untuk menu masakan berbuka puasa dan menu sahur nanti malam ya. Jika suka dengan resep kali ini silahkan di-share ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat sambal lado teri atau bisa disebut juga dengan sambal teri. Ini merupakan menu favorit saya karena menu sederhana seperti ini sangat enak dan melebihi makan dengan rendang ya teman-teman. Bagaimana rasa dan cara pembuatannya? Yuk disimak video ini sampai selesai. Langkah pertama, rebus terlebih dahulu cabai merah sebanyak 100 gram atau setara dengan 1 on. Lalu tambahkan juga terong ungu sebanyak 2 buah. Selanjutnya, rebus juga 2 buah tomat dan tambahkan bawang merah sebanyak 8 siung serta bawang putih sebanyak 1 siung. Jika sudah matang cabai dan terongnya, maka sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita goreng ikan terinya. Dan selanjutnya kita tambahkan 3 buah telur, lalu kita rebus hingga matang ya teman-teman. Langkah terakhir, waktunya saya racik sambal ladonya. Haluskan cabai, tomat, dan bawang yang sudah kita rebus tadi. Lalu tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh dan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh.
Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu halus untuk menghaluskan sambal ladonya. Selanjutnya kita tambahkan ikan teri beserta dengan minyak panasnya. Jika sudah dihaluskan sambal ladonya, selanjutnya peraskan 1 buah jeruk purut supaya sambal ladonya lebih harum dan wangi. Nah, jika sudah selesai, maka kita tambahkan pelengkapnya tadi ya, ada terung rebus dan telur. Nah, ini dia hasilnya resep kita hari ini, sambal lado bada atau bisa disebut juga dengan sambal teri. Untuk menu kali ini merupakan menu terenak dan menu sederhana yang sangat melebihi masakan mewah resto ya. Ini merupakan resep sambal lado ala kampung. Ketika kecil dulu saya suka dibuatkan sambal ini dan saya makan di tepi sawah. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan di recook ya, dan silahkan juga di share video ini, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat rendang asli Padang. Di video kali ini saya akan memasak rendang dengan cara kedua, yaitu membuat rendang tanpa ditumis. Untuk cara pertamanya sudah saya share di video saya yang sebelumnya. Nah, mau tahu bumbu apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara memasaknya? Yuk ditonton video ini sampai selesai. Bahan-bahannya adalah di sini saya gunakan bawang merah sebanyak setengah kilogram untuk 2 kg daging sapi. Lalu saya juga gunakan bawang putih sebanyak 100 gram atau 3 butir bawang putih yang utuh. Lanjut, di sini saya juga gunakan lengkuas sebanyak 100 gram. Nah, jika tidak ditimbang, teman-teman bisa perkirakan ukuran lengkuasnya seperti ini ya. Lalu saya juga gunakan jahe sebanyak 100 gram dan ukurannya seperti ini ya teman-teman. Untuk cabenya saya gunakan cabai merah sebanyak setengah kilogram untuk 2 kg daging sapi. Jika teman-teman punya cabai giling yang dijual di pasar, itu lebih bagus ya karena sudah halus. Nah, ini dia rahasianya rempah-rempah yang wajib dipakai dalam membuat rendang asli Padang. Pertama saya tambahkan kapulaga, lalu ada bunga lawang sebanyak 3 buah, dan ada cengkeh secukupnya. Di sini saya tambahkan juga adas. Untuk ukuran adas sekilas mirip dengan jintan ya teman-teman, tetapi adas lebih kecil, sedangkan jintan dia lebih panjang, memiliki aroma yang khas. Selanjutnya saya tambahkan juga ketumbar sebanyak 2 sendok makan dan pala 2 butir, serta merica bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara dengan 3 gram. Lanjut, di sini saya tambahkan daun kunyit, ada daun jeruk, batang serai, dan daun salam. Untuk kelapanya saya gunakan kelapa tua sebanyak 6 butir untuk 2 kg daging ya teman-teman. Nah, ini dia daging yang saya gunakan adalah daging sapi khas dalam yang premium agar ketika dimasak dagingnya mudah empuk dan tidak alot. Langkah pertama setelah saya potong-potong dan bersihkan, lanjut di sini saya akan menghaluskan semua bahan-bahannya ya teman-teman.
Langkah kedua, terlebih dahulu saya panaskan santan. Untuk video rendang kali ini saya menggunakan cara yang kedua, sedangkan cara yang pertama sudah saya jelaskan di video rendang saya sebelumnya ya. Untuk ukuran air dalam memperas santan, teman-teman bisa beri air secara bertahap ke kelapa parut sebanyak 4 liter. Teman-teman juga bisa menggunakan santan kental. Semakin kental santannya itu semakin bagus ya, karena akan mempengaruhi warna rendangnya menjadi hitam. Sambil menunggu santannya mendidih dan berminyak, di sini saya akan mensangrai kelapa. Untuk ukuran kelapa sangrai kira-kira 100 gram ya teman-teman, atau setengah butir kelapa. Nah, jika sudah coklat seperti ini, lalu kita akan haluskan sampai halus dan berminyak. Nah, seperti ini ya jadinya kelapa sangrai. Selanjutnya kita aduk-aduk terus santannya sampai keluar minyak. Untuk membuat rendang asli Padang ada dua cara ya. Yang pertama bisa ditumis dulu bumbu-bumbunya, dan ada yang seperti ini dimasak santannya terlebih dahulu, lalu nanti jika sudah keluar minyak baru disatukan dengan daging dan bumbunya. Pilih salah satu ya teman-teman sesuai selera. Selanjutnya kita tambahkan batang serai, daun kunyit, daun jeruk, dan daun salam. Setelah mendidih dan keluar minyak kira-kira sekitar 1 jam, lalu saya akan tambahkan semua bahan-bahan dan dagingnya ya teman-teman. Setelah semua bahan tercampur, lanjut saya akan tambahkan daging. Untuk potongan daging saya sarankan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya teman-teman. Langkah selanjutnya di kompor yang berbeda, saya akan mensangrai rempah-rempahnya ini. Setelah itu kita akan menghaluskannya ya. Lanjut, jika sudah seperti ini jadi gulai, selanjutnya kita akan tambahkan rempah-rempahnya ya teman-teman. Tambahkan juga merica bubuk 1 bungkus atau setara dengan 3 gram. Selanjutnya kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan dan kaldu bubuk rasa sapi sebanyak 1 sendok makan. Ini penampakan rendang setelah 4 jam baru mau jadi kalio atau kari. Untuk membuat rendang memang cukup lama ya teman-teman. Jika ingin rendangnya awet dan tahan lama, saya sarankan untuk memasak rendang selama 7 jam lebih, supaya rendangnya bisa tahan dalam 1 bulan untuk dimakan selama puasa dan tidak mudah basi.
Jika kuahnya sudah mulai mengering, lalu kita tambahkan kelapa sangrai. Ini penampakan rendang setelah 5 jam lebih, sudah jadi kalio. Ini belum jadi rendang ya teman-teman. Jika ingin rendangnya hitam, bisa dimasak lagi sampai kering ya. Nah, ini penampakan rendang setelah 7 jam lebih. Saya mulai memasak santan tadi dari jam 10 pagi dan sekarang sudah jam 5 sore. Jadi sudah 7 jam lamanya ya. Dari tampilannya sudah hitam dan sudah sempurna. Ini sudah enak dimakan dan akan tahan lama selama 1 bulan. Nah, ini dia hasilnya rendang asli Padang yang dimasak selama 7 jam. Hasilnya cantik, hitam, sesuai rendang asli Padang ya. Untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi karena rendang merupakan nomor 1 terenak di dunia. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan di-recook ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya akan berbagi resep masakan enak untuk menu lebaran nanti, yaitu opor ayam. Opor ayam yang saya buat kali ini kuahnya sangat gurih, medok terasa bumbunya, dan sangat enak sekali. Dijamin satu keluarga bakalan ketagihan dengan resep kali ini ya. Mau tahu bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk ditonton video ini sampai selesai. Bahan-bahannya adalah di sini saya menggunakan bawang merah 8 siung, lalu ada bawang putih 3 siung, dan ada juga kemiri 4 butir, jahe dan lengkuas masing-masing 1 ruas jari, lalu ada cabai rawit secukupnya. Bagi yang tidak mau pedas silahkan di skip cabenya ya. Selanjutnya ada batang serai, daun kunyit, dan daun jeruk. Untuk rempahnya, di sini saya menggunakan ketumbar sebanyak 1 sendok makan, lalu ada jintan sebanyak 1 sendok teh, kapulaga sebanyak 5 butir, dan bunga lawang secukupnya. Lalu ada cengkeh dan kayu manis sebanyak 3 cm, serta merica bubuk sebanyak 1 sendok teh. Langkah pertama, saya iris setengah ruas lengkuas, ini mau saya haluskan, dan setengahnya lagi akan saya geprek ya teman-teman. Selanjutnya saya iris halus juga bagian putih batang serai, cukup bagian putih saja ya, sebanyak 3 batang. Setelah itu saya juga iris tipis kemiri, jika tidak diiris nanti waktu menghaluskan akan bergerindil ya. Selanjutnya kita blender semua bahan-bahannya tadi.
Nah, jika sudah dihaluskan bumbunya, selanjutnya kita haluskan juga rempah-rempah yang akan kita pakai. Langkah kedua, siapkan wajan, lalu tambahkan minyak secukupnya. Setelah itu kita tambahkan bumbu halusnya ya teman-teman. Lanjut, di sini saya tambahkan juga kunyit bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Jadi pemakaian kunyit saya sarankan jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup beri sedikit saja supaya kuah opornya tidak terlalu pucat. Jika pemakaian kunyit dengan jumlah banyak, nanti warna opornya akan menguning sekali, kurang cantik tampilannya. Selanjutnya saya tambahkan juga batang serai, daun kunyit, daun jeruk, dan lengkuas. Setelah harum bumbu tumisannya tadi, lanjut di sini saya tambahkan juga rempah-rempahnya tadi ya teman-teman. Tambahkan juga merica bubuk sebanyak 1 sendok teh, lalu kita masak bumbunya sampai harum dan kadar airnya berkurang ya. Nah, jika sudah harum bumbunya, lanjut di sini saya tambahkan ayam. Kali ini saya menggunakan ayam potong 1 ekor dengan berat 1,8 kg. Tambahkan juga santan kental sebanyak 1000 ml atau setara dengan 1 liter dari 1 butir kelapa tua ya. Selanjutnya kita aduk-aduk terus agar santannya tidak pecah ya teman-teman. Tambahkan juga kaldu bubuk sebanyak 1 sendok makan, lalu tambahkan juga garam sebanyak 1 sendok teh. Nah, jika sudah matang ayam dan kuah opornya, selanjutnya kita plating ya teman-teman. Langkah terakhir, waktunya kita tata masakannya. Pertama saya tambahkan ketupat yang sudah saya belah. Lalu tambahkan juga ayam dan kuah opornya. Dan terakhir tambahkan kerupuk udang. Nah, ini dia hasilnya masakan kita hari ini, opor ayam. Ini sungguh enak sekali loh, kuahnya sangat kental dan rasanya sangat gurih. Menu kali ini wajib dicoba saat lebaran nanti ya. Jika suka dengan resep kali ini silahkan di share ya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.